warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Adab Sulukil Murid yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana sudah pada halaman 31. Oke, untuk memulainya boleh Mbak Indah dibaca, Mbak Indah. Oh, saya? Ya. Yang mana? Dari awal? Dari sini. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa iza anasta min nafsika ayyuha muridu takasulan anita'ati wa tasakulan anil khairati faqudha ilaiha bizimamir raja. Oke, cukup. Mas Judi, silakan dijelaskan dikit, Mas Judi. Saya lagi multitasking nih. Apa? Sedang multitasking. Ya. Lanjut aja dulu ya, saya sambil mendengarkan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid, wahai para murid, wahai para salik, ketika kamu sudah masuk ke dalam zona nyaman, sana akan lahir rasa malas untuk berbuat ketaatan dan perasaan berat untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Faqudha ilaiha bizimamir raja. Tuntunlah dengan tali kekang harapan. Bagaimana itu? Wa huwa an tadhkuralaha ma wa'adallahu bihil amilina bi ta'atih. Ingatkan atas apa yang Allah berikan, apa yang Allah janjikan bagi mereka para pelaku ketaatan. Minal fauzil adim. Apa yang Allah janjikan? Kemenangan yang agung. Wan na'imil mukim. Kenikmatan yang tetap. War rahmah. Rahmat, waridwan, dan keriduan. Seorang hamba, seorang murid, seorang salik, begitu diingatkan oleh hal-hal yang apa Allah janjikan, itu langsung tergerak. Jiwanya yang tadinya maunya nyaman, santai, rebahan, ya kan. Apalagi ini waktu yang cocok untuk tidur kalau pagi hari itu. Suasana yang dingin, habis hujan, tarik selimut, itu enak banget. Ingatlah apa yang Allah janjikan. Bahwa ada kemenangan yang besar yang sudah menanti. Rahmat Allah dan ridhonya. Wal khulud fi fasihil jinan. Keabadian dalam surga yang luas. Wal izzi, kemuliaan, keagungan. War rif'ati wasyarafi, tingginya derajat dan kemuliaan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda ibadihi, dan juga di sisi para hamba-hamba. Terus seandainya kalau misalnya si jiwa ini condong kepada kemaksiatan, bagaimana? Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat aw iltifatan ila sayyi'at farudduha anha bisautil khauf.
Allah berikan kemampuan manusia untuk mendeteksi di awal mula sebelum dia melakukan suatu perbuatan baik, itu kebaikan atau keburukan. Tiba-tiba terlintas yang melakukan suatu kemaksiatan. Nah, ketika itu juga kesadaran harus selalu hadir. Mengingatkan. Ya. Dengan apa? Ketika condong kepada kemaksiatan ini, maka pecutlah dia dengan al-khauf, rasa takut. Bagaimana itu? Wa huwa an tudzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'adallahu bihi man asahu minal hawani wal wabal wal khizyi wan nakal. Ingatkan dia, nasihati dia atas apa yang Allah peringatkan. Ancaman-ancaman yang ada untuk mereka yang berbuat maksiat. Dari ketidaknyamanan dunia atau akhirat. Dia akan ditolak, akan terhina, akan direndahkan, dan tentu mereka adalah orang-orang yang rugi. Kita ke slide selanjutnya. Wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'du syatihin minal istihanati bi sya'nil jannati wan nar. Wa 'azzim ma 'azzamallahu wa rasuluhu. Hati-hati wahai para murid, para salik, jangan sampai kita terjebak, terserap pada perilaku-perilaku orang yang meremehkan syariat agama ini. Di mana mereka cenderung menghinakan, melupakan apa yang bakal terjadi baik di surga maupun neraka. Agungkanlah apa-apa yang Allah dan Rasulullah agungkan. Makanya kita perlu mengenali batas hal-hal apa, realitas apa yang Allah itu cintai. Hal-hal apa yang Allah itu benci. Sehingga apa? Sehingga kita akan selalu pada jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Memang itu tidak mudah, makanya kita setiap saat meminta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim dalam setiap salat. Minimal 17 kali, 17 rakaat kan. Meminta pada jalan yang lurus. Di antara caranya kita agungkan apa yang Allah agungkan. Kita agungkan, kita muliakan apa yang Rasulullah muliakan. Jangan kebalik-balik. Nah, menurut Profesor Naqib Al-Attas, kemunduran umat Islam saat ini adalah loss of adab, hilangnya adab. Hilangnya pengetahuan bagaimana kita mendudukkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dengan adil. Mereka yang punya kiprah dalam agama, memajukan agama Allah itu mendapatkan kedudukannya sendiri. Tapi banyak manusia modern tidak memandang hal itu suatu prestasi. Mereka yang perlu dihormati adalah orang yang punya uang, misalnya, punya kedudukan tinggi, misalnya. Sementara para guru atau bahkan orang tua itu direndahkan sukanya. Hanya gara-gara mengejar sesuatu yang dianggapnya mulia. Parameter kemuliaannya sudah beda. Nah, ini jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang seperti ini. Wa'mal lillahi li'annahu rabbuka wa anta abduhu was'alhu ayyudkhilakal jannata.
wa ayyu'idaka min narihi bi fadli wa rahmatihi. Beramallah, berbuatlah, beribadahlah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala karena posisimu adalah seorang hamba. Salah menempatkan posisi diri akan menyebabkan malapetaka. Seorang hamba yang tidak mendudukkan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhannya, itu nanti muncul sifat-sifat yang tercover dalam, kalau dalam tabelnya Hawking itu ada di kelompok force, ada shame, ada guilty, terutama yang paling tinggi itu pride, sombongan. Itu dia mengalami kebutaan spiritual, tidak mengerti posisi diri di hadapan Rabbul Alamin, akan menyebabkan dia congkak, sombong, semena-mena terhadap orang lain. Jadi proses transendensi ini akan segera optimal ketika seorang itu sudah dengan sadar mengetahui bahwa wah iya, posisiku sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan restart. Wa in qala laka syaitanu la'anahu Allahu innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an amalika wa la tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk faqul lahu sadaqta. Kalau ada bisikan setan yang mana Allah laknat dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh amalmu dan ketaatanmu itu enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatanmu itu ya tidak mencelakainya, tidak mencelakai beliau. Maka katakan terhadap bisikan setan itu, iya memang kamu betul wahai setan. Tapi ana fakirun ila fadlillahi wa ila amalis soleh. Justru sayalah yang fakir, sayalah yang miskin. Terhadap apa? Terhadap fadilah Allah Subhanahu wa taala dan terhadap amal soleh itu sendiri. Wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni. Justru ketaatan itu akan membawa manfaat untuk diriku sendiri, sementara kemaksiatan akan mencelakai diri saya. Nah, ini seorang hamba ketika berdialog dengan setan ini, dia memegang kendali kesadarannya. Dia mengambil tanggung jawabnya. Karena itu sebuah pilihan, bukan keterpaksaan bertanggung jawab. Sebuah pilihan, saya memilih tanggung jawab untuk melakukan amal soleh ini karena saya membutuhkannya, dan saya meninggalkan kemaksiatan ini karena ini akan membahayakan saya. Wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni. Bidzalika akhbarani Rabbi fi kitabil aziz wa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Iya, itulah yang Allah kabarkan, itulah yang Allah ajarkan, itulah yang Rasulullah berikan petunjuk kepada kami, sebagaimana yang tertera dalam kitab suci Al-Quran dan kitab Al-Hadis. Wahyunya jelas. Jadi keraguan itu langsung ditepis. Progresif kesadaran kita ketika mau turun langsung diberikan logika-logika wahyu. Makanya ini perlu fight, perlu iman. Fa in qala laka in kunta sa'idan indallah fa innaka la mahalata tasiru ilal jannah sawa'an kunta ta'ian aw 'asiyan. Sekarang setan mencoba lagi untuk merasuki, memberikan alternatif pikiran-pikiran yang sangat halus. Apa dia kata? In kunta sa'idan indallah, kalau kamu memang gembira, senang di sisi Allah, sudah pasti kamu akan berjalan kepada surga. Baik kamu melakukan ketaatan atau maksiat, itu sudah otomatis lah. Kalau kamu memang senang, tercerahkan gitu ya.
sekalipun tercerahkan harus tetap menjalani syariat. Yang kebaikan dilakukan, yang kemaksiatan ditinggalkan. Jangan mentang-mentang mengalami pencerahan yang luar biasa, melakukan hal-hal kemaksiatan itu sudah tidak relevan lagi, misalnya kayak gitu ya. Diterjang aja apa yang Allah larang. Wah, ini nggak benar. Disitulah Allah betul-betul dengan syariatnya ini memberikan satu sistem yang mana ketika kita terikat pada sistem itu, kesadaran kolektif yang ada, kesadaran semesta, itu akan membawa kita kepada perbuatan amal baik demi amal baik. Hanya bermula dari titik bak, ya itu cocok. Kita mulai dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkreasi dengan amal soleh berbasis wahyu, tuntunan Allah dan Rasulullah. Wa in kunta syaqiyan indahu fasawfa tasyiru ilan nari wa in kunta muti'an. Kalau jatahmu itu tidak disenangi oleh Allah, kamu bakal otomatis akan berjalan kepada neraka, meskipun kamu melakukan ketaatan. Terus bagaimana kalau ada bisikan seperti ini? Fala taltafit ila qaulih. Jangan dengarkan, jangan menoleh atas apa yang dikatakan. Wadhalik li'anna amras sabiqati ghaibun la yattali'u alaihi illallah wa laysa li ahadin minal khalqi fihi syai'un. Perkara-perkara yang gaib itu belum ada, tidak ada masa depan. Itu amrul ghaib. Tidak bisa dijangkau illallah kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mendapatkan pengetahuan akan itu. Kecuali Allah yang membukakan hijabnya. Watta'atu adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah. Sungguh ketaatan itu adalah dalil yang paling jelas. Ciri yang paling kentara atas akan apa yang terjadi terhadap kebahagiaan itu. Wa ma bainal muti'i wa bainal jannati illa an yamuta ala ta'ati. Dan tidak ada jarak antara orang yang taat dan surga kecuali jarak penghubungnya adalah kematian dalam ketaatan. Itu yang menjembatani. Jadi memang kita perlu menyembuhkan masa lalu, bertobat, melakukan recovery terhadap ego atau mind yang melenceng itu ya, agar kita semakin mantap berada pada jalan lurus yang Allah sediakan, sehingga kita meninggal dengan keadaan taat. Sebaliknya wal ma'siyatu adallu dalil ala sabiqatis syaqa. Wa bainal 'asi wa bainan nari illa an yamuta ala ma'siyat. Demikian juga kemaksiatan adalah ayat atau tanda yang paling kentara bahwa orang itu akan mengalami kecelakaan, syaqa itu ketidakbahagiaan. Dan antara orang yang bermaksiat dan neraka dipisahkan oleh kematian atas kemaksiatan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.